Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita dalam program Renungan Pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kami, khususnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan menjadi bagian kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh kami pahami dengan baik. Dan tuntun kami di sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pagi hari ini? Saya harap kita semua ada dalam keadaan baik ya. Bulan 12 adalah bulan yang satu bulan yang cukup membawa sukacita di dalam hidup kita. Khususnya sebagai orang-orang Kristen ya, orang-orang percaya. Karena pada bulan-bulan seperti ini biasanya kita akan merayakan hari kelahiran, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat kita manusia. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, tentang ketuhanan ini ada banyak juga yang akan dipertanyakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana Yesus bisa dianggap sebagai Tuhan? Bagaimana Yesus bisa dianggap sebagai Juru Selamat buat kita manusia? Padahal dia sendiri dilahirkan dari seorang perempuan, sama seperti kebanyakan orang. Akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi pagi hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa Juru Selamat yang ada, yang kita percayai ini sudah ada sebelum terlahir ke dunia. Itu adalah tema kita pada pagi hari ini. Juru Selamat yang ada sebelum terlahir ke dunia. Kita harus percaya bahwa Yesus itu dia memang terlahir sebagai manusia, bereinkarnasi sebagai manusia, tapi dia tidak sama seperti saya dan saudara. Kita harus tetap membedakan, kita harus tetap meyakinkan bahwa dalam kemanusiaan Yesus itu dia memiliki keilahiannya. Ada satu identitas yang tidak akan pernah lepas dari dirinya, bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah Tuhan. Penulis keempat kitab Injil menggambarkan Yesus itu secara berbeda-beda. Kalau di dalam Matius, Yesus digambarkan sebagai seorang raja sehingga diawali dengan silsilah Yesus Kristus sebagai seorang anak Daud. Lalu di dalam kitab Markus, Yesus Kristus digambarkan sebagai hamba. Dan di dalam Lukas dia digambarkan sebagai anak manusia, ya, sebagai manusia tetapi manusia yang sempurna, yang layak dijadikan sebagai penyelamat atau juru selamat manusia. Sehingga kita akan banyak melihat kata-kata kunci dalam kitab Lukas, yaitu tentang juru selamat. Ya, lalu di dalam kitab Yohanes menggambarkan jelas dalam Yohanes 1 ayat pertama, ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes menggambarkan Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Dan kita mau lihat di dalam Matius pasal yang kedua, Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dan di dalam Lukas pasal kedua ayat yang ke-11 begini firman Tuhan. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Pada waktu itu ketika Maria kedapatan sedang mengandung, pada waktu dia sudah bertunangan dengan Yusuf, maka Yusuf mau berpikir bahwa dia akan menceraikan Maria secara diam-diam. Lalu peristiwa ini tadi pun terjadi. Malaikat Tuhan menampakkan diri lewat mimpi Yusuf. Dan satu pernyataan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus. Ya, seperti kebanyakan orang-orang pada waktu sekarang ini mempertanyakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang menganggap dia hanya sebagai manusia biasa yang tidak mempunyai kuasa untuk menyelamatkan manusia. Mungkin sewaktu itu juga Yusuf menganggap bahwa apa yang dikandung oleh Maria pada waktu itu adalah dari hubungan
laki-laki dan perempuan, manusia seperti biasanya. Lalu ketika Yusuf mendapat mimpi ini, dia diyakinkan bahwa ternyata yang dikandung oleh Maria itu bukan seperti umumnya yang terjadi pada manusia. Melainkan yang dikandung itu berasal dari Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa dia adalah penyelamat umatnya. Di dalam Lukas tadi dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yesus yang dikandung, putra bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah yang berasal dari Roh Kudus itu bukan manusia biasa seperti kita pada umumnya. Tetapi dia berasal daripada Roh Kudus dan dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Tadi saya katakan bahwa di dalam Lukas Yesus digambarkan sebagai manusia yang sempurna bisa dikatakan. Karena dialah yang layak menjadi domba, anak domba Allah yang layak dikorbankan untuk menggantikan saya dan saudara sebagai orang-orang yang berdosa. Ya, untuk penghapusan dosa kita. Dia adalah manusia, memang benar dia adalah manusia seperti ini. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes tadi mengawali bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes mau menekankan terlebih dahulu bahwa Yesus yang akan saya tulis ini adalah Allah. Dia sudah ada jauh sebelum dunia ini dijadikan. Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Makanya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-30 dan 31 begini firman Tuhan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tujuan awal Yohanes menuliskan kitab ini, Injil ini adalah supaya saya dan saudara, supaya orang-orang pada waktu itu, supaya siapapun yang membaca kebenaran firman Tuhan percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, penyelamat, juru selamat yang adalah Allah yang sudah ada jauh sebelum dunia ini ada. Ya, buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam Yohanes ini kita akan menemukan ada 7 perkataan akulah yang disampaikan oleh Yesus. Tentang roti hidup, terang dunia, pintu, gembala yang baik, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, dan pokok anggur yang benar. Kata akulah di dalam pernyataan Yesus ini tadi itu sama dengan kalimat yang digunakan oleh Allah ketika dia menampakkan dirinya kepada Musa di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Ya. Itu sama kata akulahnya. Jadi pengakuan Yesus ini itu sama seperti pengakuan pada waktu itu sama, orang yang sama. Orang yang mengatakan akulah roti hidup ini adalah Allah yang sama yang menampakkan diri kepada Musa melalui semak berduri yang terbakar. Melalui semak berduri yang ada apinya. Akulah pintu, akulah jalan kebenaran dan hidup ini. Orang yang mengatakan itu, Yesus yang mengatakan itu adalah orang yang sama. Allah yang sama yang menampakkan diri kepada Musa. Yang mengatakan bahwa ketika dia berfirman kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Kata Tuhan yang di sini juga di dalam Keluaran ini kita akan melihat banyak penulisan kata Tuhan itu menggunakan huruf besar semua. Itu sama pada Kejadian pasal 2 di penciptaan dan itu sama di dalam Yesaya pasal 43 ayat 3 dan 11 yang mengatakan bahwa akulah Tuhan juru selamat. Itu sama, Tuhan yang dipakai penulisannya itu sama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus yang mengatakan dirinya adalah sebagai juru selamat, Yesus yang menyatakan dirinya akulah ini tadi, itu sama dengan Allah
yang menampakkan diri kepada Musa. Itu sama dengan Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Itu sama dengan Allah yang mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Itu sama di dalam Yesaya pasal ini tadi, pasal 43 ayat 3 tadi, yang mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan juru selamat bagi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini ada banyak mungkin orang yang mempertanyakan keilahian Yesus. Tapi saya dan saudara harus meyakinkan bahwa Yesus yang sudah lahir sebagai juru selamat itu melalui perantara Maria, itu adalah Tuhan. Dia bukan manusia yang sama seperti saya dan saudara, tapi Dia adalah Tuhan Allah yang hidup, yang sudah ada jauh sebelum dunia ini ada. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia bukan makhluk ciptaan, tetapi Dia adalah pencipta segala isinya, ya. Dunia ini dan segala isinya Dia adalah penciptanya. Kalau orang bertanya, mungkin sulit untuk meyakinkan orang juga. Ya itu terserah mereka. Tapi saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus yakin bahwa Yesus kita itu, juru selamat kita itu adalah Tuhan Allah kita. Ya. Yesus kita itu adalah Tuhan dan juru selamat kita. Kita harus tetap meyakinkan diri kita bahwa Dia sudah ada jauh sebelum dunia ini dijadikan. Ya, itu kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian kami. Dan biarlah tuntunan alam jadi milik kami juga di sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.